sama Animio yang bakalan ngebahas tentang anime-anime populer dan juga manga-manga favorit kesukaan kalian. Tapi jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel Animio, terus nyalain notifikasinya ya. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan, o genki desu ka nya? Hai Mio lovers. Kalian pasti suka kan sama MC yang overpower? Nah, kali ini Mio pengen rekomendasiin 10 anime sekolah sihir dan murid pindahan overpower yang bisa menghancurkan rivalnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar aku makin semangat buat bikin konten. Onegai, go sujin sama. Oke, anime yang ke-10 adalah Shikakumo no Saikyo Genja. Nah, buat kamu yang suka banget sama anime fantasi dan setting dunia sihir, pas banget deh buat nonton anime yang satu ini. Diceritakan bahwa di dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir itu telah ditentukan sejak lahir melalui marks, yaitu 4 simbol yang mengkategorikan bakat manusia untuk sihir. Namun sayangnya, tanda tersebut hanya berguna untuk pengkelompokan sihir saja, dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk bertempur. Kemudian, ceritanya berfokus pada seorang sage atau master sihir yang memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun yang akan datang di masa depan. Hingga akhirnya, ia pun terlahir kembali sebagai Matthias Hildesheimer, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang merupakan putra ketiga dari keluarga Du. Tapi nggak disangka, ternyata pengetahuan manusia tentang sihir dan ilmu pedang telah memburuk secara drastis pada era tersebut. Sehingga hanya ada peralatan-peralatan sihir jelek saja yang bisa ditemukan. Aduh, parah nih. Kira-kira gimana ya nasib Matthias selanjutnya? Anime yang ke-9 adalah Seirei Gensouki. Bercerita tentang seorang cowok bernama Haruto Amakawa yang tiba-tiba meninggal karena mesinnya tertabrak kereta. Namun bukannya pergi ke alam baka, Haruto malah terbangun di dunia asing pada tubuh seorang bocah dari pemukiman kumuh yang bernama Ryo. Dan bukan cuma itu aja, bahkan ingatan dan persona mereka berdua pun menyatu. Kemudian Ryo pun mulai menyadari kalau di dalam dirinya terdapat kekuatan sihir yang bisa digunakan. Singkat cerita, akhirnya Ryo pun berhasil menyelamatkan putri kerajaan yang sedang diculik. Dan sebagai imbalan, Ryo pun diperbolehkan untuk bersekolah di akademi sihir yang ada. Tapi semuanya nggak berjalan semudah itu, karena banyak terjadi permasalahan dari orang-orang yang tidak menyukai Ryo. Terus, gimanakah kelanjutan kisah Ryo? Anime yang ke-8 adalah Tatoeba Last Dungeon. Wah, kalau kalian lagi cari anime yang MC-nya overpower sejak awal dan dikelilingi banyak cewek cantik, pas banget deh buat nonton anime yang satu ini. Lloyd Belladonna memiliki impian untuk bisa menjadi seorang prajurit yang kuat, karena dia merasa bahwa dirinya tuh merupakan orang terlemah di desanya. Dan demi meningkatkan kemampuannya, akhirnya Lloyd pun memutuskan untuk pergi ke kota dan mengikuti seleksi ujian masuk di Akademi Militer Kerajaan Azami. Di kota, Lloyd tinggal bersama penyihir Mary dan menjalani seleksi ujian masuk. Namun sayangnya ternyata Lloyd nggak lolos seleksi Akademi Militer itu, dan dia pun harus pulang dengan hasil yang mengecewakan tersebut. Lalu, apakah yang akan dilakukan Lloyd selanjutnya? Sanggupkah dia membuktikan kekuatan sejatinya? Anime yang ke-7 adalah Maogakui no Futeki Gousa. Anos adalah seorang raja iblis yang merasa bosan dengan kehidupannya. Lalu, dia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi perdamaian dunia. 2000 tahun kemudian, Anos pun terlahir kembali sebagai seorang iblis berdarah campuran dari golongan rakyat jelata. Namun Anos kaget banget saat mengetahui keadaan dunia dan sejarah yang ada saat itu. Karena semuanya tuh nggak sesuai dengan apa yang telah terjadi sewaktu dia masih menjadi Raja Iblis dulu. Akhirnya, Anos yang selalu diremehkan itu pun mulai menyelidiki kejanggalan tersebut dan menunjukkan kekuatan aslinya. Lalu akankah Anos berhasil mencapai tujuannya? Anime yang ke-6 adalah Ichiban Ushiro no Daimao. Sei Akuto adalah seorang siswa yang baru aja masuk ke Akademi Sihir Konstan. Tapi di tengah perjalanan menuju akademi, dia nggak sengaja ketemu sama seorang cewek dari klan ninja yang bernama Junko Hattori. Lalu Akuto dan Junko pun berteman. Bahkan mereka berdua pun sempat melakukan sumpah untuk saling mendukung demi merubah dunia menjadi lebih baik. Namun sayangnya, setelah sampai di akademi, Akuto malah dinobatkan sebagai calon Raja Iblis yang membuat seisi sekolah jadi waspada padanya. Termasuk Junko, yang kini mulai menjauhi Akuto secara perlahan.
Karena hal itulah, aku tuh bertekad untuk merubah masa depannya dan memperbaiki citra dirinya. Terus sanggupkah aku tuh melakukannya? Anime yang kelima adalah Mahou Senso. Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Nanase Takeshi yang udah gak betah lagi tinggal di rumah karena selalu disalahin terus atas kecelakaan yang menimpa adiknya. Nah, suatu hari, si Takeshi ini tuh gak sengaja ngebantuin seorang cewek bernama Aiba Mui yang lagi dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Tapi karena dia terlibat sama masalahnya cewek itu, kekuatan sihir yang ada di dalam diri Takeshi pun jadi bangkit. Dari sinilah kehidupan Takeshi mulai berubah. Dan kekuatan sihir yang dimilikinya, sekarang dia pun harus tinggal di Hokai Sekai, yaitu sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir. Harapan Takeshi untuk pergi jauh dari rumahnya pun terkabul. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Takeshi mampu menghadapi takdir baru yang menunggunya? Anime yang keempat adalah Mesin Doll wa Kitsusukanai. Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Akabane Raishin yang datang ke Inggris demi membalaskan dendam keluarganya. Raishin bersama dengan automatonnya yang bernama Yaya mendaftar di Akademi Walpurgis, yaitu akademi khusus yang mengajarkan tentang mesin art, ilmu yang menggabungkan mekanika dan sihir. Sedangkan Yaya sendiri adalah sebuah automaton atau boneka yang bisa bergerak dan berpikir layaknya manusia. Tapi jangan salah, meskipun kelihatan lucu dan imut, si Yaya ini tuh sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Dan si Raishin ini berharap bisa mengikuti kompetisi Yakai di Walpurgis, yaitu sebuah ajang pertarungan antara 100 murid peringkat teratas yang bisa membantu Raishin mencapai tujuannya. Namun sayangnya, si Raishin tuh malah berada di peringkat terbawah dari ribuan murid yang ada. Lalu, akankah Raishin berhasil mengikuti kompetisi Yakai dan membalaskan dendam keluarganya? Anime yang ketiga adalah Hagureyusa no Aesthetica. Osawa Akatsuki adalah seorang pemuda yang dikirim ke Alizard untuk mengalahkan Raja Iblis. Nah, ketika sang Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan, dia meminta Akatsuki untuk membawa dan menjaga putrinya yang bernama Miu. Lalu Akatsuki pun membawa Miu ke dunia manusia dan merahasiakan identitasnya dengan mengatakan bahwa Miu adalah adiknya yang telah hilang. Akhirnya, Akatsuki dan Miu pun dipaksa untuk bersekolah di akademi khusus yang disebut Babel. Di sana, mereka diminta untuk melatih kekuatan yang mereka peroleh dari Alizard untuk melayani umat manusia. Lalu, dari sinilah semuanya dimulai. Akankah Akatsuki dan Miu berhasil menjaga identitas rahasia mereka? Anime yang kedua adalah Kenja no Mago. Di kerajaan Earlside, Merlin Walford dikenal sebagai seorang pahlawan karena kekuatan dan pencapaiannya dalam dunia sihir. Tapi belakangan, dia memilih untuk hidup menyendiri sambil membesarkan seorang penerusnya yang bernama Shin. Shin adalah reinkarnasi dari seorang karyawan biasa yang hidup di dunia modern di Jepang. Merlin pun sangat terkesima dengan potensi sihir yang dimiliki oleh Shin yang dinilai telah melebihi dirinya. Sampai akhirnya pada umur 15 tahun, Merlin menyadari bahwa Shin hanya mempunyai kemampuan sihirnya aja, dan tidak mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Akhirnya Shin pun dikirim ke sekolah sihir. Dari sinilah, Shin memulai kehidupan sekolahnya dan menjadi anak yang populer di antara siswa-siswa lainnya. Terus gimanakah keseruannya? Yos, anime yang nomor 1 adalah Mahou Kakoko no Retosei. Anime ini bercerita tentang dua orang kakak beradik bernama Tetsuya dan Miyuki yang bersekolah di sebuah SMA sihir terkenal dengan sistem pembelajaran yang gak kaleng-kaleng. Nah, di SMA ini tuh setiap siswa dites dan dipisahkan menjadi dua kelompok sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Untuk siswa yang berpotensi tinggi dengan nilai di atas rata-rata akan masuk ke golongan Blooms, sedangkan siswa dengan kemampuan di bawahnya akan masuk ke golongan Weeps. Lalu ternyata si Tatsuya ini tuh mendapatkan nilai yang lebih kecil dari Miyuki dan ditempatkan di golongan Weeps. Sedangkan Miyuki mendapatkan nilai tertinggi dan masuk ke golongan Blooms. Karena hal itulah Tatsuya jadi sering diremehkan oleh siswa-siswa yang lain. Sampai suatu saat terjadi sebuah insiden yang mengancam SMA sihir tersebut. Dan dari sinilah Tatsuya mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Terus, akankah Tatsuya berhasil menunjukkan potensinya?
Nah, itu tadi adalah 10 anime sekolah sihir dan murid pindahan overpower yang menghancurkan rivalnya versi anime Miao. Moga-moga bisa nambah list buat kalian tonton ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya.